Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Analisis Rute Distribusi Makanan dari SPPG Pandugo ke SMA 16 menggunakan metode analisis rute jaringan dengan software POM-QM. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, saya Wahyu Indra Pratama dengan NPM 240320110275. Dan saya Muhammad Rizky Rahmatullah dengan NPM 240 320 10257. Untuk latar belakang dari tugas besar kami sendiri yang yaitu SPBG Makanan Gratis merupakan layanan makanan bernutrisi yang berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat melalui menu sehat dan seimbang. Mencakup kegiatan perencanaan menu sampai dengan minuman sehat ke berbagai titik tujuan melalui mekanisme makanan makan di tempat maupun pengiriman langsung. Studi kasus ini berfokus pada aktivitas distribusi di SPPG Jalan Raya Panduga, di mana sistem distribusi yang belum optimal berpotensi menimbulkan ketidakefisienan rute perjalanan, pemborosan waktu, serta peningkatan biaya operasional yang tidak perlu, terutama akibat aktivitas pengiriman yang dilakukan secara berulang tanpa perencanaan jalur yang terstruktur. Untuk dari latar belakang tersebut, ditarik rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan rute distribusi makanan yang paling optimal dari SPPG menuju SMA 16 melalui beberapa alternatif. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan metode analisis rute jaringan dalam meminimalkan jarak dari SPPG ke SMA 16. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana hasil penggunaan metode analisis rute jaringan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas proses penyaluran makanan ke SMA 16. Lalu untuk tujuannya sendiri, yang pertama untuk menentukan rute distribusi makanan yang paling optimal dari SPPG ke SMA 16. Lalu yang kedua untuk menerapkan metode analisis rute jaringan untuk meminimalkan jarak distribusi dari SPPG ke SMA 16. Lalu yang terakhir yaitu untuk menganalisis peningkatan efisiensi waktu dan efektivitas penyaluran makanan setelah menggunakan metode analisis rute jaringan. Untuk manfaatnya ada tiga. Yang pertama, memberikan solusi rute distribusi yang lebih efisien. Yang kedua, mengurangi jarak tempuh dan potensi biaya operasional distribusi. Yang terakhir yaitu menjadi referensi penerapan metode analisis rute jaringan dalam sistem distribusi makanan. Untuk batasan penelitian, penelitian dilakukan hanya pada distribusi dari SPPG ke SMA 16. Analisis difokuskan pada pemilihan rute terpendek berdasarkan alternatif jalur yang tersedia. Metode yang digunakan terbatas. Lalu untuk asumsinya ada tiga. Yang pertama, jarak antar titik dianggap tetap dan tidak berubah. Lalu yang kedua, kondisi jalan diasumsikan normal tanpa gangguan. Yang ketiga, proses distribusi dilakukan dengan satu jenis kendaraan dan kapasitas yang mencukupi. Untuk metode penelitiannya, eh, terdapat lokasi dan waktunya, yaitu beralamat di Jalan Raya Pandugo, Surabaya, dengan pertimbangan SPPG memiliki kegiatan operasional yang berkaitan langsung dengan distribusi makanan ke berbagai titik tujuan. Untuk proses pengumpulan datanya dilakukan pada bulan Mei 2026 melalui dua pendekatan, yaitu dokumentasi dan eh, dengan memanfaatkan data sekunder serta observasi langsung. Untuk jenis penelitiannya ada dua. Yang pertama subjek penelitian. Subjek penelitian adalah rute distribusi logistik dari SPPG menuju SMA 16. Untuk objeknya adalah faktor-faktor yang mengaruhi efisiensi rute pengiriman makanan dari SPPG ke SMA 16 seperti jarak antar titik simpul atau bisa disebut node dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya identifikasi variabel. Variabel bebasnya adalah jumlah daerah yang dilalui dan jarak setiap kilometernya. Untuk variabel terikat yaitu rute optimal yang dilalui SPPG ke SMA 16 dalam mendistribusikan makanan. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis. Ini adalah data-data yang digunakan
untuk kami olah menggunakan tiga metode. Yang pertama metode minimum spanning tree, yang kedua shortest route, lalu yang terakhir yaitu yang ketiga maximal flow. Ini data node asal rute perjalanan, lalu data node tujuan rute perjalanan. Lalu ini juga sama, ada data bobot tiap rute perjalanan. Lalu yaitu ini ada data yang terakhir yang dibutuhkan untuk analisis kami, yaitu data jumlah dan kapasitas makanan yang didistribusikan ini untuk metode maksimal flow. Ini untuk studi kasus minimum spanning tree untuk grafnya ini adalah memakai 15 node ya. Ini studi kasusnya diolah menggunakan metode minimum spanning tree. Ini juga sama menggunakan 15 node yang kemudian akan diolah menggunakan metode shortest route. Lalu ini ada ini juga sama menggunakan 15 node dan data atau eh, jaringan ini kemudian akan diolah menggunakan metode maksimal flow. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu perhitungan manual dari minimum spanning tree. Nah, berdasarkan hasil analisis minimum spanning tree pada graf diperoleh jarak sebesar 21 yang merupakan penjumlahan dari bobot yang terpilih yaitu satu 1 1 1 1 2 2 hingga membentuk semua simpul dari not 1 hingga 15 tanpa bentuk siklus dengan total 14 sisi dengan setiap sisi mewakili jalur dengan kos tertentu sesuai bobotnya. Adapun simpul yang menjadi tujuan utama dalam ST ini tidak dapat ditentukan secara spesifik tanpa informasi lebih lanjut mengenai titik awal atau prioritas simpul karena MST sendiri hanya menjamin konektivitas semua simpul dengan biaya minimal, bukan menunjuk satu simpul tertentu sebagai tujuan akhir. Dengan demikian, total MST yang didapat adalah 21 yang mempresentasikan efisiensi jalur terpendek untuk menghubungkan keseluruhan jaringan. Nah, ini kemudian ada perhitungan manual dari shortest route. Eh, Sini ada pertama dari alternatif satu, alternatif dua, terus kemudian di akhir ada sampai 12 alternatif. Nah, di sini eh, pengolahan data perhitungan manual suatu rute itu berdasarkan hasil percobaan menggunakan metode analisis rute jaringan rute distribusi yang paling optimal yaitu terdapat pada ACG KMO dengan jalur dimulai dari SPPG menuju Jalan Lungkut Pandia, kemudian ke Jalan Trenggilis Pejoyo, lanjutkan ke Jalan Raya Jagir menuju Jalan Margorejo dan berakhir di SMA 16 Surabaya dengan total jarak sebesar 5 kilometer. Alternatif pertama dipilih karena memiliki jarak paling pendek dibandingkan alternatif lainnya, sehingga lebih efisien dalam proses distribusi serta dapat menghemat waktu. Selanjutnya ada perhitungan manual maksimal flow. Yang pertama dari iterasi satu dari perjalanan 240, kemudian dialirkan sebanyak 210, kemudian iterasi 2 dipilih ABFI HIJMO dengan perjalanan 200 dan dialirkan sebanyak 200 hingga iterasi terakhir. Next. Nah, di sini iterasi terakhir jangan jalur optimal yaitu dengan jalur optimal sebesar 440 porsi. Sini next. Nah, sini hasil analisis dari perhitungan software minimum spanning tree. Pertama, input datanya di sini berjumlah eh,
sebanyak 36 data dengan output datanya itu pada jaringan MST ini menghubungkan 15 node melalui 14 cabang terpilih dengan biaya minimal tanpa bentuk loop. Dan node satu sebagai pusat dipilih cabang A, B, B, D, sementara cabang C ditolak karena nomor 4 lebih efisien jangkau lewat K. Selanjutnya di sini hingga turun not terakhir not 13 dan 14 dihubungkan lewat cabang AE dan AF yang lebih murah dibandingkan alternatif dari not 12 dan seluruh jaringan ditutup oleh cabang dari AI 13 sampai 15 dengan kos 1 sebagai jalur satu-satunya menuju not 15. Next. Nah, di sini hasil analisis dari perhitungan software suatu root, utama juga sama input datanya, terus sudah output datanya, yaitu berdasarkan output network Glassdoor di atas dapat diketahui bahwa sebaiknya SPPG Makan Bergizi Gratis mendistribusikan makanannya dari titik awal SPPG ke tujuan akhir SMA 16 melewati node 1 ke node 3 atau dari SPPG Jalan Rungkut Pantia dengan jarak 1 km, node 3 ke node 7 atau dari Jalan Rungkut Pantia ke Jalan Tenggilis Mejoyo dengan jarak 1 km, node 7 ke node 11 dari Tenggilis Mejoyo dan ke Jalan Raya Jagir dengan jarak 1 km, node 11 ke node 13 atau dari Jalan Raya Jagir ke Jalan Margorejo dengan 1 km, serta melewati node 13 dan 15 dari Jalan Margorejo menuju tujuan akhir yaitu SMA 16 dengan jarak tempuh sebesar 1 km, sehingga menghasilkan jarak terpendek dengan total jarak tempuh yaitu sebesar 5 km untuk sekali jalan. Nah, di sini ada perhitungan software dari maksimal flow, input datanya juga sama, tapi ada penambahan dari capacity dan reverse capacity. Nah, di sini outputnya, output dari software POM-GM untuk metode maksimal flow menunjukkan bahwa aliran maksimum yang dapat dicapai dari node 1 ke node 15 adalah sebesar 440 unit. Hal ini boleh melalui 3 iterasi jalur aliran, di mana iterasi pertama sebesar 210 unit mengalir dari jalur 1, 3, 9, 10, 6, 12, 14, dan 15. Kemudian pada jalur iterasi kedua, sebesar 200 unit mengalir melalui jalur 1, 2, 6, 5, 9, 3, 8, 10, 13, hingga 15. Dan iterasi ketiga yaitu tambahan aliran sebesar 30 unit yang melalui jalur dari 1, 3, 7, 2, 6, 4, 8, 11, 9, 12, 13, 10, 14, 15. Setiap jalur dipilih berdasarkan kapasitas maksimum yang tersedia di sepanjang rutenya. Dan kolom kumulatif flow menunjukkan penjumlahan total hingga hasil iterasi terakhir yaitu sebesar 440 unit yang menunjukkan hasil akhir dari proses pencarian aliran maksimum dalam jaringan tersebut. Next. Nah, di sini hasil analisis pembahasan. Analisis jaringan menggunakan software OMGN diterapkan untuk mengoptimalkan distribusi makanan bergratis dari SPPG dalam Jalan Pendugo. Pendekatan ini mengintegrasikan 3 metode utama yang sudah dijelaskan di awal untuk menyempurnakan waktu melalui waktu pendek, terus kemudian MST untuk jaringan integrasi antar siklus dan maksimal flow untuk menentukan kapasitas maksimum porsi makanan yang dapat disalurkan. Dan di sini berdasarkan pengolahan data, metode surut mengidentifikasi jalur paling efisien dari 12 alternatif, yaitu ACGKMO dengan total jarak 5 kilo, dan MST sukses menghubungkan seluruh 15 titik lokasi dengan total jarak minimum sebesar 21 km tanpa bentuk loop guna memastikan efisiensi keterhubungan logistik secara menyeluruh. Sedangkan untuk metode maksimal flow, analisis pada 36 cabang jalur menghasilkan kapasitas aliran puncak sebesar 440 porsi yang dicapai melalui 3 iterasi utama. Yang pertama yaitu 210, iterasi kedua 200 unit, dan iterasi ketiga 30 unit. Nah, dari ketiga metode ini saling memberikan solusi optimal dari segi jarak, keterhubungan, dan kapasitas. Validasi antara perhitungan dan software UMGM juga menunjukkan hasil yang konsisten, di mana software memberikan keunggulan presisi dan kecepatan keputusan. Dan next. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi, ada 3 rekomendasi. Pertama, berdasarkan hasil analisis maka diperoleh pada nomor 1 itu pemanfaatan rute terpendek secara konsisten. Rute pengiriman utama melalui lintasan alternatif satu yaitu ACGKMO dengan total jarak ditetapkan sebagai SOP harian armada SPPG. Rute ini paling efisien serta secara matematis sehingga berpotensi besar meminimalkan konsumsi bahan bakar sehingga menekan biaya operasional kendaraan. Selanjutnya, rekomendasi kedua itu optimalisasi kapasitas armada dan aliran pengiriman. Hasil analisis maksimal flow menunjukkan aliran
Puncak sistem sebesar 440 unit, 440 porsi yang harus dijadikan acuan utama bagi manajemen dalam merencanakan pemuatan atau loading capacity dengan penjadwalan harian perlu ditetas secara berkala dengan membagi beban beberapa armada atau memanfaatkan rute aliran iterasi cadangan. Berikutnya pertimbangan non teknis dalam pengambilan keputusan yaitu mengingat pemodelan sistem ini mengasumsikan kondisi jalan bersifat statis, maka pihak SPPG disarankan untuk mengintegrasikan hasil perhitungan rute terpendek dengan validasi kondisi aktual di lapangan, seperti kemacetan pada jam berangkat sekolah atau dan lain-lain. Berikutnya yaitu pada bagian kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan menggunakan metode shortest route diperoleh rute paling optimal yaitu sebesar 5 km dengan jarak paling pendek dari alternatif lain dengan alternatif yang lain yang memiliki jarak sebesar 6 km hingga 9 km. Selanjutnya, kesimpulan kedua itu berdasarkan hasil perhitungan manual dan software, penerapan analisis rute jaringan terbukti efektif meminimalkan jarak distribusi. Hal ini ditunjukkan oleh terpilihnya rute terpendek sebesar 5 km didukung minimum spanning tree dengan jarak 21 km. Selanjutnya, yang ketiga itu berdasarkan analisis metode maksimal flow, kapasitas maksimum distribusi yang dapat dialirkan dalam jaringan yaitu sebesar 440 porsi, menunjukkan bahwa sistem jaringan mampu menyalurkan makanan dalam jumlah besar secara optimal sesuai kapasitas setiap jalur. Melalui kombinasi rute terpendek dan pengaturan aliran maksimal terjadi peningkatan efisiensi waktu. Next. Nah, di sini ada saran. Saran pertama itu untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah faktor lain selain jarak dan kapasitas seperti waktu tempuh, kondisi lalu lintas dan tingkat kemacetan agar hasil analisis rute jaringan lebih mendekati kondisi nyata di lapangan. Nah, yang kedua itu disarankan untuk menggunakan data jaringan yang lebih kompleks dan dinamis. Misalnya penambahan node baru atau perubahan bobot secara berkala sehingga model dapat mengakomodasi perubahan kondisi distribusi secara lebih realistis. Ketiga yaitu untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, disarankan dilakukan uji implementasi langsung di lapangan atau real case study sehingga hasil metode shortest route, MSC, dan maximal flow dapat dibandingkan dengan kondisi distribusi sebenarnya. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 12. Sekian dan terima kasih. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.